para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi bersama channel kita, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang kita akan bagikan, akan kita diskusikan bersama narasumber istimewa kita, yaitu ya Ustadz ilmuwan budayawan dan juga dosen, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Dan saudara, klik subscribe, dukung kita untuk mengkampanyekan sebuah pola hidup sehat-sehat holistik. Nah, kalau channel ini sampai pada Anda, video ini sampai kepada Anda semua, ini adalah berkat kreativitas dari editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Yono di Kabupaten Ngawi sana. Nah, kita akan berbicara mengenai persiapan puasa. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, maka kita minta fatwa kepada Dokter Zainal. Apa yang harus kita siapkan supaya di bulan puasa kita tetap sehat dan beribadah dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dok, kita sebentar lagi 1 Maret puasa. Puasanya adalah 30 hari katanya. Dan Insya Allah. oleh karena itu persiapan apa, Dok? Dari sisi kesehatan holistik supaya ibadah kita itu tidak terganggu oleh kesehatan kita, Dokter. Iya, Matur Prof. Jadi sebetulnya istilah puasa ini harus kita kembalikan kepada kata aslinya ya, yaitu siam, Hmm. siam, ya. Sebab kalau kita alih bahasakan dalam bahasa Jawa, poso itu nanti jadi nopo-nopo kerso, Prof. Bukan itu. Oke. Kalau dalam bahasa Inggrisnya fasting ya, Fasting ya. fasting. Sehingga nanti kita juga keliru lagi karena menurut ilmu kedokteran fasting itu masih diizinkan untuk minum, Bro. Oke, Oke. nggih. Maka kita harus lengkapi dengan istilah puasa tapi ada embel-embelnya Ramadan, puasa Oke, Ramadan pada ya. bulan Ramadan. Oke. Nggih. Dan yang kedua menarik, Prof. Suyanto berkomunikasi dengan profesi dokter ya. Nggih. Karena di dalam ayat yang berkaitan dengan saum atau siam tadi itu, ya Nggih. alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu satu akar kata dengan kitab, Oke, kutiba buku, nggih. ya. Juga dengan maktab, Prof. Hmm. Kantor, ya. Nggih, nggih, Nah, nggih. ini kaitannya dengan bulan Ramadan, kutiba itu diartikan dengan diresepkan. Oh, diresepkan. Kutiba. Jadi, kutiba alaikumusiyam. Jadi diresepkan atas kalian untuk menjalankan ibadah puasa dengan suatu harapan, Prof. Nggih. Ya, jadi betul, Prof. Tadi kalau persiapannya saja sudah keliru, maka harapan itu tidak tercapai. Oh, nggih. Terus. Dalam kaitan dengan puasa itu ada tiga kata kunci, Prof. Yang berkaitan dengan harapan, la'allakum tattaqun. Ya. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Dan yang terakhir, udah la'allahum yarshudun. Artinya apa, Prof? Dari kata takwa saja sudah holistik ini, Bro. Oh, nggih. Karena orang yang bertakwa itu pasti care terhadap orang lain. Ya. Ya, Ya. tidak hanya untuk diri sendiri atau teritorial. Jadi keakuan yang lebih dominan, maka yang muncul nanti fight or flight seperti yang Prof bisa mouse di latar belakang itu. Fight or flight. Ya. Fight or flight. Fight or flight, menyerang ataupun lari ketakutan. Ini flightnya bukan penerbangan yang Prof ke Jakarta setiap minggu sekali ya. Jadi flightnya itu lari ketakutan. Nah, jadi tadi la'alla jadi harapan ya, tatakun supaya bertakwa karena di dalam kehidupan itu Prof kita selalu menghadapi persoalan-persoalan yang memerlukan solusi atau jalan keluar. Yang menarik Prof, istilah Ya. solusi itu juga
embedded ya, jadi melekat pada tubuh kita, Prof. Hmm, Maka hmm. sekali lagi, Prof, ketika kita buka puasa itu sebetulnya yang harus kita utamakan adalah air minum. Air, air. Oke. Jadi selama ini, Prof, setiap bulan Ramadan warna yang khas kan wisata kulinernya. Wah, iya. Oke. Bahkan ibu-ibu itu jauh-jauh sudah melaksanakan rapat-rapat persiapan loh, Prof. Nggih, nggih. Terutama untuk takjilnya. Ya betul. Jadi Ya. orientasi masyarakat kita dalam bulan Ramadan itu lebih mengedepankan makan, Prof. Ya, wow, bahkan hotel-hotel itu membuat iklan, Dok. Buka Nah, bersama. Buka Mila bersama Unika. Ustadz Zainal misalkan saja di hotel. Hotel mewah, Dok. Wah, luar biasa itu. Nah, jadi sekali lagi, Prof, kita perlu merubah mindset. Ya, Ya, karena bulan Ramadan itu harus kita pahami sebagai bulan Al-Quran. nggih, nggih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sebetulnya penciptaan manusia itu, Prof, itu satu paket dengan hidayah atau Ya, petunjuk. Ya, sebagai di dalam surat Asy-Syu'ara ayat suara. 78, ya, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itu menciptakan kita manusia itu paket lengkapnya dengan petunjuk, Bro. Nggih, Nah, sehingga nanti kalau di akhir bulan Ramadan kan kita takbir nih. Jadi ya, walituk milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Jadi takbir itu, Prof, harus melekat dengan kita sudah memperoleh hidayah, ya, memperoleh petunjuk. Lebih-lebih, Prof, kita tunggu-tunggu ada yang kita namakan malam Lailatul Qadar, ada peringatan turunnya Al-Quran gitu, Prof. nggih. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi persiapannya itu apa, Prof? Betul. Jadi kita harus paham kenapa ada bulan Ramadan. Hmm, Kita kita nggih. sudah melalui bulan-bulan yang ada bulan Rajab, ada Syakban, itu. Dan nanti Nggih. penting, Prof, Ya, sebagai bekal kalau kita pergi haji. Karena pergi haji itu adalah bekalnya takwa, Prof. Watazawwadu fa inna khairuz zati taqwa. nggih, Jadi Dok. kembali tadi Prof sudah Ya, mengawali dengan istilah sehat holistik. Jadi sehat itu harus meliputi 4 unsur nggih. dari badannya, Banyak, jiwanya, ya Prof. banyak. Nggih, Hubungan antar manusia lebih-lebih dengan yang maha puasa. pencipta. Nah, Dok, itu kan selalu saja bahwa puasa bikin sehat gitu, Dok. Apa yang menyebabkan puasa bikin sehat? Dilihat dari kesehatan holistik, Dok. Nah ini menarik Prof. Kan hadis yang sangat populer tuh menyatakan sumu tasihu. Gitu. Nggih. Jadi orang yang berpuasa itu sehat, Prof. Hmm. Tapi kan faktanya, Prof, belum masuk bulan Ramadan, orang sudah ancang-ancang ini. Wah, nanti kalau mah saya kumat bagaimana ya? Ini kan berarti paradoks nih, Prof. Ya? Ya, ya. Nah, Untuk ini eksklusif paradoks. itu. Nah, makanya, Prof, Nusewunyi, bicara masalah sehat, kita harus pastikan kondisi cairan ekstrasel itu dalam komposisi yang tetap. Nggih. Ya. Jadi kata kuncinya cairan loh, Prof. Nggih, cairan, ya. Kalau kita bicara masalah sehat adalah homeostasis atau steady state yang fokus pada cairan ekstrasel. Maka sekali lagi, Bro, Hmm. ketika kita bulan Ramadan itu yang harus kita evaluasi, apakah minum kita sejak buko sampai imsak itu cukup gitu loh, Bro. Hmm. Karena apa, Bro? Kita tahu bahwa di dalam bulan Ramadan itu kan tubuh lebih memilih cadangan energi dalam bentuk lemak, Bro. Oh, nggih. Oh, Sehingga bau mulut orang puasa itu khas loh, Bro. nggih, nggih. Yang Nggih. sering diperdengarkan kan bau mulut orang puasa itu seperti minyak kasturi, Prof. Kasturi, nggih. Ya, sementara Prof membawa oleh-oleh minyak wangi oat. Oh, ya.
Wah, emas hitam Timur Tengah. Oke, subhanallah. Itu luar biasa harumnya ya. Jadi minyak kasur ini Prof, ini menjadi semacam apa nggih, clue nggih. Jadi tubuh manusia itu sebetulnya Prof, itu membakar lemak sehingga kalau sudah jam 10 siang Prof, itu bau mulut itu sudah mulai mengganggu lingkungan loh Prof. Oh ya, itu itu Kalau artinya proses pembakaran lemak itu terjadi, Dok ya. betul Prof. Dan pembakaran lemak ini sangat membutuhkan keberadaan cairan tubuh yang cukup loh Prof. Ya, ya. Ya. Jadi kalau memang ingin sehat, gitu, Nggih. bulan Ramadan itu kedepankanlah wisata air minum, Nggih, nggih. bukan kulinernya. Iya. Eh, Tapi kadang-kadang kan banyak macam-macam minuman, Dok. Yang paling baik itu kan minum air bening, Dok ya. Bukan misalkan ada sirup, kemudian apa macam-macam es warna-warni. Apa yang paling sehat kita minum di bulan Ramadan? Manis isi atau tawar atau bening atau pakai es, Dok? istimewa, Prof. Di Jogja itu kalau Prof menghadiri acara pernikahan, Prof, Nggih. itu sudah ada pola loh, Prof. Namanya usdek, Cek. Hahaha. unjukan, Kan? Nggih. sup, Sup, dahar, saran, nggih. apa? E-nya itu Es, es. Nggih. K-nya kondur. Betul. Nah, ini kondur nanti bisa diartikan kemudik loh, Prof. Oh, kamu. Oh, gitu. Persiapan mudik ini jauh-jauh dapat cari tiket, gitu, Prof. Ah, Nah, ini ya. pertanyaan Prof bagus sekali, Prof. Kebanyakan masyarakat kita itu unjukannya itu yang didahulukan es degan, Prof. Nggih, nggih. Nah, Wah. ini minta maaf, Prof. Kandungan kaliumnya cukup tinggi eh. sehingga menjadikan orang tambah lemes, Prof. Oh. Yang kedua, es teh. Oh, kalau haus kan kepikirnya es teh, Prof. Gitu. Iya. Oh, Iya. itu nanti gampang sekali batuk. Ya. Oh, Lebih-lebih teh itu kan mengandung diuretik, Prof. ya teoretik nggih. Ya, maka sekali lagi Prof, kalau boleh diusulkan, sebaiknya kita mendahulukan apa yang kita namakan stop. Oh, stop jambu, Dok. Aja bisa stop jambu, bisa stop pisang, bisa stop nanas. Tetapi jangan lupa Prof, ditambah sedikit garam Prof. Oh, nggih, nggih. Ya. Kemudian yang kedua Prof, selama bulan Ramadan itu sop tadi harus available Prof. Stop, nggih. Karena Karena harus ada cairan yang mengandung elektrolit. persis Prof. Ya. Ini yang tidak boleh diabaikan, Prof. Ya. Ya, kemudian nah ini Prof nanti bincang-bincang dengan dokter gizi sekaligus nanti ya. Ya. Nah kalau itu sudah terpenuhi silakan mau es degan atau es teh, ya. Tapi yang jelas kita Ya. ingat usdek tadi loh, Prof. Ya, Ya. Ya. Dok, kenapa degan mengandung banyak kalium bisa bikin lemes, Dok? jadi non Prof dalam aktivitas sel tubuh kita yang berurusan dengan apa eksitabilitas ya seperti saraf otot juga kelenjar itu adalah perpindahan natrium kalium ya Oh. yang di depan adalah natrium dulu Hmm. ya untuk menyelenggarakan apa yang kita namakan penjalanan impuls atau kontraksi atau sekresi kelenjar ya kemudian baru diikuti dengan pengeluaran kalium. Jadi Oh. kalau natrium ini Nun sewu, bro, kerjanya ditutup oleh kalium, Hmm. maka yang mestinya kita bergerak jadi malas, lebih-lebih kan harus traweh, nggih, Prof, nggih. Kemudian nun sewu, aktivitas sehari-hari tidak perlu berubah. Mengapa pemerintah kan tidak meliburkan 1 bulan, Prof? Nggih, nggih, nggih. Karena puasa itu tidak identik ya tidur saja, karena banyak orang itu beranggapan atau punya legitimasi tidurnya orang puasa itu ibadah loh. Nggih, nggih. Sehingga Apalagi bekerja. sehingga puasa identik dengan tiduran di masjid, gitu, Prof. Ini sangat tidak produktif ini, ya. Eh, Jadi yang paling aman kita itu ketika eh, puasa ini minum harus benar. Juga Persis, jangan sampai minum yang bikin lemes tadi. Oh, saya ingat. persis, persis, Padahal, Prof. padahal saya itu
degan itu upacara yang penting. Allah Akbar. Ya, saya akan belajar dok. Insya Allah, saya kalau mendengar sesuatu perilaku baru tapi menjanjikan kesehatan, itu akan saya perjuangkan dok. Alhamdulillah. Terima kasih dok Makasih. atas anjuran, semangat dan ilmu bagaimana kita memasuki bulan puasa. Insya Allah kita perlu satu kali episode ketika Insya Allah. Insya Allah. persiapan, lalu kita nanti akan masuk pada bagaimana dalam memasuki bulan puasa itu sendiri, apa yang Insya harus kita lakukan supaya tetap sehat holistik. Terima kasih Allah. dan ketemu lagi dok. Mudah-mudahan agenda Dr. Zainal hari ini selalu berjalan lancar. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.